Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abian Jawa dari kelas Paralel 1. MPM saya 41182191190051. Dosen pengampu Dr. Jinjin Abidin, MSI AIFO. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kecacatan pada manusia. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertiannya, penyebabnya, cara mengajar, dan yang terakhir cabang olahraga khusus. Yang pertama, tunanetra. Istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Orang tunanetra memiliki tongkat khusus yang berwarna putih bergaris merah horizontal. Tunanetra mendeteksi sekitar dengan memaksimalkan indera pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Penyebab tunanetra dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit gonorrhea, trakoma, dan akibat kelelahan. Cara mengajar tunanetra, yang pertama itu menggunakan metode mengajar, metode ceramah. Metode pendidikan ini sangat tepat diterapkan bagi mereka sebab penyandang tunanetra sangat menonjolkan indera pendengarannya. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode drill atau praktek secara langsung. Cabang olahraga yang bisa untuk tunanetra yaitu golbal dan atletik. Yang kedua, tunarungu, yaitu orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Terus penyebab tunarungu yaitu bawaan, bisa disebabkan oleh mutasi genetik atau keturunan dari orang tua. Bisa juga terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Cara mengajarnya yaitu metode oral. Merupakan metode pembelajaran untuk melatih anak tunarungu berkomunikasi secara lisan. Metode oral yaitu cara mengajarkan anak tunarungu agar bisa berkomunikasi secara verbal di dalam lingkungan orang dengar. Yang kedua, membaca ujaran. Menurut Putri 2019, membaca ujaran merupakan salah satu komponen pembelajaran bahasa anak tunarungu yang bertujuan agar anak dapat menangkap arti apa yang dibicarakan orang lain secara lisan. Cabang olahraganya yaitu memanah, renang, dan bulu tangkis. Tunawicara yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, atau dia susah untuk ngomong sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti orang lain. Penyebabnya pada usia dewasa, kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain itu, ada tumor pada otak, stroke, dan menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Cara mengajarnya yaitu yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading dengan gerakan bibir. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar secara manual menggunakan bahasa isyarat. Cabang olahraganya bisa atletik, renang, bulu tangkis, panahan, dan basket. Yang keempat, tunadaksa, yaitu mereka yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, contohnya tulang, sendi, otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena
keluyuhan pada fungsi saraf otak mereka disebut cerebral palsy atau CP. Penyebabnya ada 3: prenatal, postnatal, sama neonatal. Prenatal itu sebelum lahir. Fungsi anggota tubuh atau yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan. Neonatal itu mengalami, misal ibunya mengalami kendala saat melahirkan, kesulitan, posisi bayi sungsang, dan lain-lain. Postnatal yaitu setelah kelahiran, bisa terkena penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, terus influenza, diphtheria, dan pertussis. Itu adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan disfungsi otak. Cara mengajarnya anak tunadaksa itu dengan metode pengajaran yang dapat digunakan, yaitu metode ceramah, diskusi berkelompok, dan praktek. Cabang olahraganya atletik, bulu tangkis, renang, dan lain-lain. Tunagrahita, sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Berarti IQ-nya orang yang terkena tunagrahita itu di bawah rata-rata orang normal. Penyebabnya bisa dari genetik. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal, contohnya seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Cara mengajarnya, tetapkan rutinitas secara konsisten, masukkan anak ke sekolah khusus, mendidik anak perlahan dan sabar, berikan anak aturan, menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Cabang olahraganya itu bocce atau sejenis bowling kalau orang biasa. Yang keenam, tuna laras. Orang atau anak tuna laras cenderung menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan di sekitarnya. Orang tuna laras memiliki kesulitan dalam pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, dan lain-lain. Penyebabnya itu bisa dari genetik dan faktor biologinya itu ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, dan trauma atau disfungsi otak. Cara mengajarnya, materi diarahkan dalam kemampuan akademik fungsional, latih anak pada keterampilan hidup atau life skill, rancang program kompensatoris, bina pribadi dan sosial untuk anak. Cabang olahraganya bisa renang atau sepak bola. Yang terakhir, 7, autisme. Kelainan yaitu kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini sering terdeteksi pada anak-anak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder atau ASD, disingkatnya ASD. Penyebab, menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke atau yang disingkat NINDS, autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian terbaru mengkonfirmasi beberapa kelainan genetik yang dapat mempengaruhi seseorang terdapat autisme. Beberapa gen telah terlibat. Cara mengajarnya, jangan dikucilkan, lebih sabar menghadapinya, saling tukar informasi dengan orang tua lain, melakukan fiksasi pada anak, tidak pernah memaksakan anak, jangan dipaksa. Temukan cara berkomunikasi yang efektif, gunakan bantuan profesional. Cabang olahraganya itu bisa berenang, berkuda, yoga, jogging, dan bowling.
Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.